Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan salat sunnah Idul Adha, merayakan salah satu di antara hari raya umat Islam yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap kali umat Islam merayakan Idul Adha, saat itu kita semua diingatkan kembali akan kisah seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, yang tentu gelar ini tidak serta-merta didapat begitu saja oleh sang Nabi, melainkan disebabkan karena kesabaran beliau dalam menghadapi berbagai ujian-ujian yang berat yang menimpanya. Baik itu ujian di saat berdakwah, menyampaikan tugas kerasulannya, bahkan termasuk ujian berat yang menguji imannya, baik pada dirinya, bahkan pada keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa ujian itu beratnya di salah satu surat di Al-Quran, di surah As-Saffat, mulai dari ayat ke-99 menggambarkan hal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat Nabiullah Ibrahim selamat dari api Raja Namrud, saat itu dikisahkan oleh Allah di ayat 99, wa qala
inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabiullah Ibrahim berkata, aku akan pergi menemui Tuhanku, yakni aku akan pergi meninggalkan negeri kafir ini, yaitu Babilonia di daerah Irak saat itu, menuju tempat yang diridhoi oleh Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku kemana aku harus pergi. Dan Allah memberi petunjuk kepada Nabiullah Ibrahim untuk hijrah ke Syam, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Berangkatlah Nabi Ibrahim, dan beliaulah orang yang pertama kali hijrah dalam sejarah dari Irak menuju Palestina, yang dalam perjalanan hidupnya sepanjang beliau menikah dengan istri pertamanya Sarah, ini pun sebagai ujian bagi beliau berpuluh-puluh tahun hingga berusia lanjut tidak memiliki keturunan. Bahkan anak pertamanya Ismail saat lahir usia beliau berusia 86 tahun. Maka pada saat sampai di Baitul Maqdis, saat itu juga beliau memanjatkan doa, memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, ya Tuhan, karuniakanlah kepadaku keturunan dari anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Dan Allah pun di ayat tadi kami berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan memiliki seorang anak yang sangat santun, yang menurut kebanyakan para ulama anak yang dimaksud adalah Ismail, yang terlahir bukan dari istri pertamanya tetapi istri kedua, Siti Hajar, setelah Siti Sarah menawarkannya kepada Ibrahim. Sebab status Hajar saat itu adalah budak, sebagai hadiah dari Raja Mesir yang zalim untuk Siti Sarah sebagai pelayan. Nah, setelah menjadi istri Nabi Ibrahim, ternyata apa yang disampaikan Allah di ayat tadi, kabar gembira itu benar-benar terwujud. Siti Hajar pun hamil dan melahirkan putra yang betul-betul santun. Namun demikian, Siti Sarah sebagai istri pertamanya tentunya timbul rasa cemburu, dan Allah pun mengetahui hal itu. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa pergi Siti Hajar jauh dari Sarah, dibawa pergi menuju Makkah yang saat itu belum ada apa-apa. Dari Palestina berangkat bertiga, Ibrahim, Siti Hajar, dan putranya yang masih bayi Ismail, menuju Makkah yang saat itu hanya ada sebuah pohon besar yang disebut Dauhah. Disitulah dimana di bawahnya ada air Zam-Zam. Nabi Ibrahim menempatkan istrinya dan putranya di terik matahari yang sangat panas, tanpa sempat membuat rumah ataupun teduhan untuk istri dan anaknya, tanpa sepatah kata pun, hanya meninggalkan sekantong kurma dan sekantong air, kemudian bersiap beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Siti Hajar sebagai seorang istri pun tentu cemas. Ia mengejar dari belakang, ya Ibrahim, aina tazhabu wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Ibrahim, mau kemana? Kenapa engkau tinggalkan kami berdua di tempat ini? Di sini tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Berkali-kali Siti Hajar bertanya, tidak ada jawaban sedikit pun dari Nabi Ibrahim. Terus saja meninggalkannya. Sampai akhirnya Siti Hajar pun bertanya, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Allahkah yang memerintahkanmu untuk ini? Baru saat itu Nabi Ibrahim menjawab, nah,
seketika saat mendapat jawaban bahwa ini adalah perintah Allah, langsung tenang hatinya Siti Hajar dan terucap dari lisannya yang mulia, idzan lan yudayyi'ana. Baiklah, jika memang ini perintah Allah, aku yakin Dia tidak akan membiarkan kami terlantar di tempat ini. Inilah pelajaran berharga bagi kita. Keyakinan tauhid yang luar biasa dari seorang sosok Hajar, perempuan yang imannya begitu kuat. Yakin bahwa pada saat saya melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah, pasti Allah akan menolong. Pasti Allah tidak akan membuat terlantar hambanya yang taat. Sekantong air, sekantong kurma pun akhirnya habis. Tidak tersisa. Siti Hajar tidak makan, tidak minum, tidak keluar air susunya. Ismail yang masih bayi pun lapar, meregang, nangis. Pertolongan itu belum terlihat. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Dengan tenaga seorang ibu yang kelaparan, naik ke atas bukit Sofa, berharap barangkali ada kafilah yang lewat. Menunggu dari atas, tidak ada yang terlihat satupun. Di seberang, di bukit Marwah, seperti ada air. Pergi ke sana, bolak-balik sampai 7 kali. Sehingga pada akhirnya terdengar ada suara, seperti ada seseorang. Sehingga Siti Hajar pun bertanya, siapa itu? Ternyata malaikat Jibril alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan air Zam-Zam, bukan di Sofa, bukan di Marwah, tetapi di bawah kaki Ismail yang ditinggalkannya di dekat pohon besar tadi. Ini adalah satu pelajaran tentunya. Jika Allah menghendaki, dan pasti Allah berkuasa mengeluarkan air Zam-Zam itu tanpa harus menunggu wanita lemah itu bolak-balik 7 kali. Kenapa dibiarkan capek bolak-balik naik bukit itu? Allah ingin memberikan pertolongan kepada hambanya, tapi Allah menunggu apa yang dia lakukan. Ini pelajaran berharga, saudara, bahwa pertolongan Allah itu pasti akan diberikan kepada hambanya yang taat, pada hambanya yang beriman. Tetapi pertolongan itu datang melalui proses sebab dan akibat. Maka yang penting bagi kita adalah lakukan sebab untuk mengundang pertolongan Allah itu datang. Dan jangan bergantung kepada sebab itu. Sebab Allah lah yang menentukan dari mana pertolongan itu akan datang. Lakukanlah usaha semaksimal yang kita bisa. Berdoa dan berikhtiar. Tapi jangan bergantung kepada usaha. Bergantunglah hanya kepada Allah. Karena Dia yang menentukan apa yang Dia kehendaki untuk kita. Inilah pelajarannya dari kisah itu tentunya. Yang air itu kemudian sampai hari ini tidak pernah habis. Sehingga Siti Hajar pun bisa melanjutkan kehidupannya. Ismail tumbuh besar. Ibrahim berkali-kali datang menengoknya. Terjalin komunikasi yang baik, hubungan yang baik antara ayah dengan anak ini, yang nanti tercermin saat beliau dialog dengan putranya. Yang kemudian lanjut kisahnya di ayat tadi, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, maka ketika Ismail sudah sampai usia yang sanggup berusaha bersama ayahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, tidak berfirman ketika Ismail sudah berusia balik, tetapi bahasa yang digunakan adalah ketika anak itu sampai usia yang sanggup berusaha bersama ayahnya. Ini memberi syarat bahwa balik setiap anak tidak selalu ditentukan dari umurnya. Yang kedua, belum tentu semua anak yang sudah balik mampu melakukan seperti yang Allah sampaikan. Dan yang ketiga, yang Allah inginkan dan yang Allah kehendaki ketika anak itu sudah berusia balik adalah sudah bisa mandiri,
membantu orang tuanya, membantu ayahnya. Itulah yang diisyaratkan melalui ayat tadi. Dan para ulama ikhtilaf berapa usia Ismail ketika itu. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun. Cukup besar tentunya di usia itu. Nah, maka saat itu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim pun bermimpi. Di dalam mimpinya ia diperintahkan untuk menyembelih putranya yang puluhan tahun dinantinya. Cintanya begitu besar kepada anak itu, perhatiannya luar biasa. Di saat begitu cintanya, tiba-tiba diuji dengan perintah ini. Saat mimpi pertama Nabi Ibrahim belum yakin jika itu perintah Allah. Di malam kedua bermimpi lagi, mulai yakin, dan di malam ketiga bermimpi lagi. Akhirnya siap untuk melaksanakan perintah itu. Di dalam tafsir Imam Al-Baghawi dikisahkan bahwa saat Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah itu, datang menemui Ismail putranya, dan beliau mengatakan, "Nah, ya bunai, nazhab ila syam nahtatin." Nah, ayo kita pergi, kita cari kayu bakar ke bukit, bawa tali dan pisau ya nak. Belum disampaikan apa yang disampaikan Allah di dalam mimpinya. Anaknya diajak untuk membawa kayu bakar. Siti Hajar pun tahunya membawa kayu bakar. Berangkatlah ke Bukit Sadir yang hari ini dikenal sebagai Jabal Qurban. Lokasinya di perbatasan antara Muzdalifah dan Mina. Disitulah Nabi Ibrahim naik ke atas bukit di sebuah batu besar. Duduklah Ismail. Barulah Nabi Ibrahim menyampaikan yang sebenarnya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Anakku sayang, ayah bermimpi. Ayah diperintahkan untuk menyembelih. Fanzur maza tara. Coba engkau pertimbangkan, engkau pikir-pikir bagaimana menurut pendapat. Bijaksananya Nabi Ibrahim, betapapun yakin itu perintah Allah, tidak serta-merta memaksa anaknya untuk menerima itu. Tahu anaknya sudah dewasa, sudah bisa berpikir, didengarkan dulu apa yang menjadi pendapat putranya. Fanzur maza tara. Dan Ismail yang soleh itu pun mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakan apapun yang engkau diperintahkan. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan Ismail mengatakan kepada ayahnya, ayah, tolong nanti ikat yang kuat badanku supaya tidak merontah. Jaga pakaianmu jangan sampai kena cipratan darahku, karena itu akan mengurangi pahalaku. Dan jika Ummi melihat itu, Ummi akan sedih. Tajamkan pisaunya ayah, percepat saat nanti menyembelihku, supaya aku tidak merasakan sakitnya, karena kematian itu sungguh menyakitkan, kata Ismail. Nabi Ibrahim pun mengikat Ismail dengan kuat. Berlinang air mata, diciumnya Ismail sambil mengatakan, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Sungguh baik engkau anak, engkau telah menolong ayahmu untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim menangis, Ismail pun menangis, pasrah dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika kedua orang hamba Allah ini, ayah dan putranya, keduanya sudah pasrah, berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan putranya di atas gundukan tanah, siap untuk disembelih, sudah terikat dengan kuat. Dan Ismail berpesan, ayah, sampaikan salam pada Ummi. Jika ayah mau,
Bawalah gabisku nanti pulang, berikan untuk Ummi sebagai pelipur rindunya untukku. Maka bersiaplah Ibrahim mengambil pisau itu, meletakkan di leher Ismail. Tampak wajah tampan putranya, dilihat oleh matanya, tak kuasa Nabi Ibrahim berpaling lagi. Mau meletakkan pisau itu, dilihat wajah itu, tidak kuasa Nabi Ibrahim melakukan itu. Sampai Ismail kemudian mengatakan, ayah, tutup wajahku. Kapan kau akan melaksanakan perintah Allah? Ditutuplah wajah Ismail. Begitu pisau itu nempel di leher Ibrahim, seakan Allah membuat sebuah pelindung di leher putranya. Pisau itu tidak mempan. Begitu tajam sudah Nabi Ibrahim membuat pisau itu, tetapi tidak mempan berkali-kali. Sampai akhirnya malaikat Jibril turun membawa kibas yang disyaratkan di ayatnya, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. Kami pun memanggil Ibrahim yang sedang berusaha melaksanakan perintah Allah itu. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, cukup, engkau sudah membenarkan mimpi itu. Letakkan pisau itu, jangan engkau sembelih anak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh seperti itulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang besar, yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami menebus putramu itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu seekor kibas yang bertanduk dan berwarna putih bercampur hitam. Nabi Ibrahim pun siap untuk menyembelih domba itu sebagai pengganti putranya. Nabi Ibrahim bertakbir, Ismail pun bertakbir, malaikat Jibril pun bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sampai hari ini peristiwa itu diabadikan oleh Allah melalui syariat kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka pelajaran penting yang perlu kita ambil dari kisah tadi adalah, yang pertama, siapapun hamba Allah yang beriman pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Kedua, ujian yang Allah berikan sesuai dengan tingkat keimanan setiap orang. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian akan mendapatkan balasan yang berlimpah ganda, seperti hanya Allah membalas Nabi Ibrahim. Dan yang keempat, perbuatan baik, ketaatan apapun yang dilakukan seorang hamba untuk Allah, untuk mendapatkan ridhonya, pasti akan mendapatkan balasan seperti hanya Allah memberi balasan kepada Nabi Ibrahim. Yang kelima, pentingnya peranan seorang ibu yang memiliki kekuatan iman untuk mendidik anaknya menjadi generasi yang cemerlang seperti Siti Hajar. Dan terakhir, pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua, khususnya ayah, dengan anaknya. Sebab hari ini itu sudah banyak anak-anak kita yang kehilangan, seakan kehilangan ayah, karena tidak pernah ada komunikasi yang baik dengannya. Pendidikan inilah yang harus dibangun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Mudah-mudahan generasi ke depan kita bisa menjadi generasi yang cemerlang, anak-anak yang beriman dan bertakwa seperti Nabi Ismail alaihi salam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim
وزد وأتم وأنعم وتفضل عليك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأصرف عبادك أنت سيدنا مولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.